Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di channel YouTube Novel Hanin Humairo. Sekarang kita akan meneruskan kembali novel yang berjudul Wajah Asli Istri Baruku. Teman-teman, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, sebab novel ini akan tayang setiap hari pukul 12.30 dan malam pukul 19.30. Sudut pandang Rida. Aku akan urus tiket keberangkatan ke Sumatera pekan depan. Siapkan saja barang yang akan dibawa. Terang Mas Afgan sekali lagi. Perkataan itu amat serius hingga tak mungkin dibilang bercanda. Lagi pula lelaki ini tabiatnya memang serius. Bila memutuskan sesuatu takkan ditarik balik. Saya tidak ingin merepotkan Anda. Insya Allah saya bisa sendiri. Anak-anak juga akan aman terkendali. Sanggahku. Ini merupakan penolakan halus agar ia mengurungkan niat untuk mengantar. Tak mungkinlah kami pergi berduaan. Selain tak boleh juga khawatir ada fitnah. Duh, bagaimana menjelaskannya? Kita tidak berdua. Ajaklah Nani dan suaminya. Sampaikan pada mereka anggap liburan. Tegasnya. Aku tak merespon ucapannya sebab percuma juga menolak. Pria ini tetap akan menjalankan keputusannya. Apa yang akan dikatakan mama dan kakak-kakakku kalau melihat Mas Afgan? Apalagi kisah dengan Mas Adnan pun belum aku sampaikan. Bagaimana kalau mereka berpikiran negatif soal kami? Kenapa jadi ribet begini? Kenapa aku dipertemukan dengan orang yang suka memaksa? Baiklah, saya akan bicara pada Nani agar ikut. Kalau mereka tak bisa, maka perjalanannya dibatalkan saja. Jawabku pada akhirnya. Deal, sahutnya. Setelah obrolan kami selesai, ia bermain kembali dengan anak-anak. Aku sendiri menarik Nani ke dalam untuk menyampaikan tentang pergi ke Sumatera. Wow, langsung lamaran nih. Cie, uhui. Aku mencubit kecil punggung tangan Nani. Dia malah cekikikan. Kelihatannya senang sekali membuatku malu. Nani ternyata sangat antusias saat ditawarkan ikut ke Sumatera. Katanya dia bersedia ikut. Untuk suaminya sendiri mesti melihat dulu apakah bisa izin kerja atau tidak. Maklumlah baru diterima. Kata Mas Afgan soal izin kerja bisa diatur. Yang penting kalian bisa ikut. Nani kembali menggodaku dengan candaannya. Dia benar-benar sukses membuat wajah ini panas. Sepertinya aku memang telah masuk jebakan cinta duda itu. Sifatnya yang pantang menyerah membuat pertahananku goyah. Intinya aku kalah. Mas Afgan menepati janji. Ia telah memesan tiket untuk kami berenam. Aku, dia, Nani dan suaminya, Aska dan Azkia. Rencana penerbangan hari Sabtu, malam Minggu sebab mengikuti jadwal pria itu. Katanya ia baru bisa meninggalkan pekerjaan saat itu sebab sedang sibuk-sibuknya. Pukul 10 pagi, Mas Afgan datang menjemput. Setelah istirahat sekitar 1 jam, barulah ia mengajak kami pergi. Anak-anak sangat antusias saat diajak naik mobil yang bannya besar. Ia sengaja pakai yang ini agar bisa memuat banyak orang. Askia berebut ingin duduk dengan Om, dan itu membuatku jadi banyak bicara. Untunglah Mas Afgan orangnya lembut pada anak-anak, jadi santai menghadapinya. Sepanjang jalan, mereka tak henti bicara. Ada saja yang ditanyakan Aska. Nah, Askia pun ikut-ikutan dan tentu saja Mas Afgan kebingungan apa maksud pertanyaan itu. Jadilah aku rajin menerjemahkan. Yang bertindak sebagai supir adalah suami Nani dan ia ditemani istrinya di depan. Lalu aku dan Mas Afgan duduk di belakang dipisahkan oleh anak-anak. Tak enak sebenarnya. Untung saja bisa berjauhan. Mau coklat? Tawar Mas Afgan pada 2 anakku. Mau. Sebenarnya aku tak setuju sebab nanti Azkia belepotan hingga ke baju. Namun sudah kadung disodorkan. Sini mama yang suapin. Ndak, tolak Azkia. Nanti belepotan. Ini bukan di rumah sayang. Perjalanan kita masih jauh. Aku agak jengkel kali ini. Bagiku noda di pakaian anak itu menyakiti mata. Sama Om disuapin mau? Sepertinya ia tahu kekesalanku. Mungkin dari nada suara yang agak tinggi.
Dan jadilah Mas Afgan menyuapi Azkia. Aku hanya bengong memandangi keakraban di antara mereka. Ingatanku melayang pada masa lalu. Seperti itulah Mas Adnan dulu, sangat dekat dengan anaknya. Maka aku bingung saat dirinya melupakan kami semua, seolah kasih sayang itu tak pernah ada. Tak ingin merusak suasana, aku menarik diri dari lamunan. Lebih baik masa lalu itu diempaskan. Kini fokus saja mengisi masa depan. Ayo ditawari mamahnya, mau nggak coklatnya? Titah Mas Afgan. Mama mau coklat nggak? Tawar Azka. Nggak sayang, buat kakak sama dede aja. Tante Nani sama om ditawari juga dong, saranku. Lalu Azka melakukan yang kusarankan. Ia menawarkan coklat pada Nani dan suaminya. Jawabannya sama, yaitu tidak. Setelah coklat habis, Mas Afgan mengelap sisa coklat di bibir Azkia. Ia lelaki yang telaten dan apik pada anak kecil. Mungkin pada anaknya pun dulu begitu. Mungkin juga inilah caranya melampiaskan kerinduan pada anak yang telah berpulang. Terbayang pasti sedih kehilangan buah hati. Kalau mengalami seperti itu, aku pasti sudah hancur berkeping-keping. Kami tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Hatiku serasa diaduk-aduk saat kaki menjejak tanah Minang, tempat kelahiran Mama. Kuhirup dalam-dalam udara malam kota ini. Sejeda kunikmati aroma negeri yang sudah 2 tahun tak dikunjungi. Terhentaklah lagi kerinduan di dada pada orang tua dan saudara. Tak sabar hati ingin berada dalam rengkuhan mereka. Meski akan menyampaikan kabar duka, aku tak terlalu berat seperti bayangan sebelumnya. Alasannya jelas, karena bersama kesedihan kuhadirkan kebahagiaan. Dialah Mas Afgan. Azkia tak mau digendong siapapun selain Mas Afgan. Sementara Azka digendong oleh suami Nani. Kasihan, dia sudah terlalu kelelahan menghadapi perjalanan panjang. Terlebih ini sudah masuk pukul 8 malam. Kami menyewa taksi online yang berkapasitas besar. Untunglah sekarang serba mudah, untuk dapat kendaraan tinggal klik saja. Jantungku makin keras bertabuhan kala mobil telah memasuki gerbang perumahan. Apalagi saat kami tiba di gerbang rumah, rasanya seperti copot jantungnya. Uni, teriak asisten rumah tangga keluarga Mama saat membuka pintu gerbang. Bu, ibu, ini Rida datang. Bu Rokayah berlari-lari ke dalam setelah mempersilakan kami masuk. Ia seperti orang baru melihat hantu hingga sangat reaktif. Rida, tak selang 5 menit Mama masuk ke ruangan. Ia langsung berlari merengkuhku. Kami pun bertangisan. Kamu kemana saja, nak? Mama takut, Mama bingung. Kata Adnan kalian sudah cerai dan kamu pergi. Aku melepas pelukan Mama mendengar ucapannya. Mata ini menatapnya lekat untuk meminta kepastian akan kebenaran ucapan. Mama sudah tahu, Rida. Mama ke sana bersama Bang Rano. Di sana hanya ada Adnan dan istri kurang ajarnya. Benar-benar terkutuk mereka. Kami kembali berpelukan sambil menangis. Bahu Mama sampai terguncang saking keras tangisannya. Rida, Bang Rano memelukku setelah Mama melepaskan pelukannya. Pria itu mengelus kepala dan punggung ini. Kudengar ia pun terisak. Mungkin sangat haru adiknya kembali dengan selamat. Sini sama nenek sayang. Mama merengkuh tubuh Azka. Ia menciumi cucunya berulang-ulang. Sedangkan Azkia menolak. Ia memang belum kenal benar dengan neneknya. Setelah acara tangis-tangisan selesai, aku memperkenalkan Mas Afgan, Nani dan suaminya. Mama berulang kali mengucapkan terima kasih pada Nani setelah tahu keluarganya lah yang membantu kami selama tinggal di Bogor. Sementara pada Mas Afgan, Mama dan Bang Rano sedikit bingung karena belum tepat untuk bicara. Aku hanya mengatakan dia juga salah satu penolong kami. Meski belum bisa meyakini, keduanya tetap menghormati. Selepas sholat subuh, Mama dan Bang Rano menginterogasiku terkait Mas Afgan.
Mereka pastinya sudah mencurigai sesuatu. Dan benar saja, lontaran kata Mama menunjukkan hal tersebut. Apa kalian punya jalinan khusus? Dia tidak hadir saat kamu masih jadi istri Adnan kan? Intinya, pria itu bukan salah satu penyebab berakhirnya hubungan kalian kan? Aku menghela napas dalam sebelum menjawab rangkaian pertanyaan. Kutatap wajah keduanya, lalu berkata, "Demi Allah, Rida tidak pernah berkhianat. Pernikahan kami hancur sebab Mas Adnan ingin menikahi Ella. Wanita itu memberi syarat aku harus diceraikan kalau mereka mau bersama. Dan Mas Adnan memilih Ella dan melepasku." Tangan Mas Rano mengepal. Ia pasti gemas mendengar penuturan ini. Mama pun sama, mukanya terlihat mulai memerah. "Jadi, siapa Afgan? Dan bagaimana kalian bisa datang ke sini bersamaan?" Aku menceritakan semuanya, awal pertemuan hingga bisa datang ke sini, sekaligus tujuan dirinya mengantarku. Rida menyerahkan keputusan di tangan Mama dan Bang Rano. Jika kalian setuju, aku akan melangkah. Jika tidak, hari ini juga dirinya akan pulang, tegasku. Mama dan Bang Rano saling pandang. Keduanya seperti bingung harus berbuat apa. "Abang tidak bisa ikut campur masalah perasaanmu. Apalagi kamu pernah mengalami perceraian tragis. Saran abang, pikirkan matang-matang hingga tidak menyesal di lain hari," jelas Bang Rano. "Iya Rida, Mama tidak akan ikut campur dengan hatimu. Tapi benar kata abangmu, pikirkan lagi. Kalau kamu memang mantap, Mama akan mendukung." "Mama akan mendukung?" Aku terdiam mendengar ungkapan dua orang itu. Yang dikatakannya adalah benar. Aku tak boleh gegabah memutuskan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Bukankah aku tak mau gagal kedua kali? Kami sarapan bersama-sama. Karena meja makan tak cukup, jadinya menggelar karpet saja. Mas Afgan terlihat mudah sekali akrab dengan Bang Rano. Meski ia pengusaha ternama, tapi sikapnya bersahaja. Dan acara makan ini dihebohkan oleh kelakuan Azka dan Azkia. Mereka berebut ingin duduk dekat Mas Afgan. Bahkan Azkia duduk di pangkuan. "Sama nenek sini, omnya mau makan dulu." Jangankan tawaran neneknya, tawaranku saja tak digubris oleh Azkia. Putri kecil itu memang bikin gemas semua orang di sini. Akhirnya Mas Afgan makan sambil menyuapi Azkia, sementara Azka terus menempel di sampingnya. Deham Mama, entah itu menggodaku atau berpikir sesuatu. "Nah sekarang Azkia sama Mama dulu, Om mau makan, kan Om belum makan ya," rayuku lagi. Setelah melalui bujukan bertubi-tubi, barulah ia lepas dari pangkuan Mas Afgan. Lepas makan, Mas Afgan meminta waktu khusus pada Mama dan Bang Rano untuk bicara. Aku tahu apa yang akan dibahas. Untuk itulah segera mengamankan Azka dan Azkia. "Nan, apa proses kami terlalu cepat ya? Apa Mbak salah kalau memutuskan secepat ini?" Di teras belakang aku mengajak Nani bicara. Aku butuh seseorang yang bisa menenangkan perasaan. "Mbak, jodoh kan kayak mati, gak bisa ditebak kapan datangnya, gak bisa juga diusir kalau sudah datang. Kalau memang kalian berjodoh cepat, justru Nani heran salahnya di mana." Aku sepakat dengan kata-kata Nani bahwa jodoh seperti itu keadaannya. Kami pun terus berbincang sambil menunggu obrolan Mas Afgan, Mama dan Bang Rano selesai. Setelah 1 jam ngobrol, Nani bilang ingin jalan-jalan dengan suaminya. Aku pun mengizinkan mereka pergi. Setengah jam dari kepergian Nani, bel permintaan izin masuk terdengar. Aku, Azka dan Azkia berlomba mencapai pintu. Dan keceriaan kami tiba-tiba hilang saat di ambang pintu berdiri seseorang yang membuat tulangku serasa lepas satu persatu. Seseorang yang tak ingin kutemui nyatanya ada di hadapan mata. Drama pun terjadi.
Azka dan Azkia tak mau didekati. Suasana makin panas saat Mas Afgan datang. Mas Adnan menyebut nama Mas Afgan fasih. Kemungkinan besar mereka saling kenal. Sebelum Mas Adnan melanjutkan kata-kata, Bang Rano datang. Tanpa basa-basi, ia langsung melempar umpatan. Mau apa kau kesini baju butut? Mau menyiksa adikku lagi? Refleks ia mencengkram kerah baju mantan suamiku itu. Jika saja Mas Afgan tak mencegah, sudah dipastikan satu tinju akan mendarat di wajah pria yang terlihat lebih kurus dari 7 bulan lalu itu. Kita bicara baik-baik, Bang. Ada anak-anak sedang melihat kita. Lerai Mas Afgan. Mendengar itu, Bang Rano menghentak cekalannya. Ia kemudian berusaha mati-matian menahan amarahnya. Sementara aku, dunia di sisiku serasa berhenti berputar. Mengapa pria itu harus datang di saat aku sedang berusaha menyempurnakan kemantapan hati? Bukankah semua ini serupa permainan yang melelahkan? Untuk apa Mas datang? Bukankah Mas telah membuangku dan anak-anak? Antara kita sudah tak ada apa-apa. Pergilah, pergi. Jangan tampakkan diri di hadapan kami lagi. Aku menjerit hingga Azkia ikut histeris. Aku lepas kendali sebab tekanan dahsyat yang lama terpendam ini bangkit. Rasanya aku ingin mencabik-cabiknya sekarang.